Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For my interpreting final exam project, I will interpret 3 videos using simultaneous method. Enjoy! Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik bermula pada tahun 1882 ketika filosof dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esainya yang berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang telah dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan seseorang di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang layak untuk terus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal ini tentu saja memerlukan proses melupakan. Hal ini dikarenakan, bagi Renan, upaya untuk memperoleh persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme kewarganegaraan maupun etnik, melibatkan tindakan kekerasan dan kemudian melupakan. Berdasarkan konsep awal bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para ahli telah mengemukakan definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu komunitas terbentuk atas dasar gabungan ciri-ciri yang sama seperti bahasa, sejarah, suku bangsa, budaya, dan wilayah. Now, let's move on to the next video. Sintaksis adalah aturan bahasa yang menentukan urutan kata dan kerangka kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis, sehingga kalimat bisa dipahami dan koheren. Berhati-hatilah saat mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ketiganya merupakan pondasi dari kerangka kalimat. Jadi, mari kita uraikan ketiganya. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna-makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata yang digunakan tersebut. Kita akan berfokus pada sintaksis dalam video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kata. Tentu saja selalu ada pengecualian, tapi biasanya kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam kalimat, the boy looks outside of the window. Dalam contoh ini, kita memiliki subjek, boy, kata kerja, looks, dan objek, outside. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memetakan kerangka kalimat. Anda mungkin jarang menjumpai pohon sintaksis, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami kerangka kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu kata kerja, kata benda, artikel, dan kata depan. Setelah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kata kerja. Faktanya, SVO bukanlah satu-satunya kerangka urutan kata. Bahasa lain memvariasi urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah cat, kata kerjanya adalah set, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat the dog loved the girl dan menguraikannya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja, seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah dog, kata kerjanya adalah loved, dan objeknya adalah girl. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi digunakan untuk lebih memahami kerangka kalimat dan mengungkap tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk kalimat, urutan tersebut dapat diuraikan. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang menggunakan urutan VSO atau variasi lainnya,
Membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut bisa membantu Anda menempatkan kata-kata itu dalam urutan SVO sehingga Anda bisa memahami apa yang dikatakan. Okay, now let's move on to the final video. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam kelelawar gua Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menjangkit manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menjangkit paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh menyebabkan COVID-19, memiliki ciri-cirinya masing-masing. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terjangkit batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menjangkit orang baru saat tetesan masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, tempat orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan pelindung virus ini tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah ada. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, duri protein tertanam di sel inang dan menyatu dengan sel tersebut, sehingga memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menjangkit banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini yang tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi beberapa membuat virus ini lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Wabah sering terjadi saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Begitu berada dalam manusia, virus tersebut masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur dari virus yang asli. Okay, that's the end of my interpreting. Thank you all for watching, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.